Halo Sobat Donghua, ketemu lagi sama Ara nih. Kali ini Ara ganti tempat tongkrongan ya. Yap, di Cafe Donghua tentunya. Tempat nongkrongnya para pecinta cerita epik, kultivasi dan dunia tanpa batas. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memakai kekuatan merebut tubuh yang bukan miliknya. Tetapi anehnya kekuatan itu menyatu sempurna karena berasal dari Ye Beijing. Dalam pertarungan melawan makhluk iblis milik suku Siming yang berisi lebih dari 10 jiwa, Xiaoyan sempat merebut sebagian tubuh musuh namun dipaksa keluar oleh serangan jiwa yang sangat kuat. Setelah formasi pengikat hancur, pertarungan brutal jarak dekat terjadi. Xiaoyan menghancurkan 6 lengan iblis itu namun makhluk tersebut berevolusi, berubah menjadi sosok dengan topeng Simou dan mengungkap dirinya sebagai kekuatan inti suku Siming, ras yang dulu menghancurkan suku Lingqiu. Ini adalah ujian terakhir Xiaoyan sebagai Sentu, bertarung tanpa bantuan Ye Beijing melawan musuh terkuatnya. Wujud Xuan Huang adalah bentuk pertarungan tertinggi, di mana kekuatan primordial dari langit dan bumi mewujud menjadi tubuh fisik yang hampir tidak bisa dihancurkan. Saat Simou berubah ke bentuk ini, tekanannya seperti gunung runtuh dan membuat seluruh ruang gemetar. Wujud Xuan Huang dalam pertarungan sebelumnya lenyap, bersama celah ruang yang menganga, tampak seperti telah ditelan sepenuhnya oleh sosok itu. Seketika wajah Xiaoyan menggelap, kekuatan Simou terlalu mengerikan. Jika pada kondisi segenting ini ia berani mempertaruhkan dirinya, itu berarti dia juga siap mengambil kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan kapan saja. Tidak ada kata-kata tambahan darinya. Dia hanya tertawa aneh, tawa menyeramkan yang memecah kesunyian. Lalu tubuhnya berubah kembali menjadi sosok Xuan Huang yang utuh sebelum melesat lurus menghantam Xiaoyan. Namun meski bentuknya berubah, hakikat dirinya tidak. Dia tetap makhluk iblis yang ditempa dari darah asal jiwa dewa. Keberadaannya memancarkan tekanan menyesalkan hingga membuat tubuh gemetar. Lebih menakutkan lagi, tubuh iblis 6 lengan itu kini jelas dikendalikan oleh 4 Simou berwujud Changnis. Tinju yang menghantam bukan hanya jauh lebih cepat dibanding sebelumnya, tetapi setiap pukulan mengandung kekuatan aturan yang mampu mengguncang ruang itu sendiri. Xiaoyan memang memiliki aturan resolusi, namun aturan tetap memiliki tingkatan, dan kekuatan aturan yang dikuasainya tidak berada pada tingkat yang sama kuat. Ketika tinju mereka berbenturan, kekuatan aturan yang saling bertabrakan menciptakan petir pemutus ruang yang menghancurkan udara dan merobek ruang waktu. Sekeliling mereka tampak seperti lautan yang terbelah menjadi 2 lapisan. Satu-satunya alasan Xiaoyan masih bertahan adalah karena dia memaksa tubuhnya berada pada keadaan wujud sejati jiwa dewa, menarik seluruh potensi tubuhnya hingga batas paling ekstrim. Tinju kedua pihak seperti bergerak dalam waktu super lambat. Setiap benturan menguras kekuatan fisik secara brutal. Bukan lagi sekedar adu daging dan darah, melainkan pertarungan di tingkat aturan terdalam. Aturan yang dimiliki Xiaoyan jelas lebih lemah. Ketika kekuatan fisik tidak bisa menciptakan celah keunggulan, aturanlah yang menentukan hasil. Akhirnya, tinju Xiaoyan mulai retak, daging meledak, darah memercik, memaksa memutus pertarungan sejenak dan mengganti dengan tangan lain. Namun meski begitu, dia tetap kesulitan menahan serangan. Setiap detik terasa seperti pertaruhan nyawa. Setiap pukulan semakin memaksanya menuju batas kehancuran. Lebih mengerikan lagi, kekuatan aturan lawan menyerang tanpa henti. Sementara kekuatan kehidupan kesetaraan hidup dalam tubuh Xiaoyan berusaha memperbaiki luka. Namun hasil pemulihan tidak mampu menyaingi tingkatan kerusakan. Setiap pukulan yang ia hantamkan, daging tinjunya sembuh sekejap, lalu kembali meledak hancur pada benturan berikutnya. Bagaimana mungkin seorang yang mulia sepertimu bahkan belum memahami cara menggunakan tubuh Yuanzhen yang sebenarnya? Suara yang terdengar seperti ribuan suara tumpang tindih menjadi satu menggema dari sosok Xuan Huang di hadapannya, penuh dengan nada penghinaan. Xiaoyan tidak menjawab. Dia tahu lawan bukan menang karena tubuh lebih kuat, namun karena aturan dunia ini berada di pihaknya. Ini adalah dunia Shanhai, tempat asal Simou. Di sini, aturan yang ia kuasai mencapai puncak kekuatan. Jika pertempuran terjadi di dunia Sensi, mungkin hasilnya berbalik total. Mungkin si iblis itu yang akan hancur berkeping-keping seperti dirinya saat ini. 2 cahaya seperti bintang menyala di mata Xiaoyan. Tiba-tiba, kekuatan kehidupan tak berujung meledak dari tubuhnya. Tinju yang berlumur darah pulih total dalam sekejap. Kekuatan darah tidak bertambah, namun melimpah seperti mata air yang tidak pernah kehabisan. Xiaoyan tidak lagi mengikuti ritme serangan Simou. Kali ini dia mengambil kendali. Dia mempelajari teknik pukulan tingkat tinggi bernama tinju Dewa Langit 82 gerakan. Namun yang mengejutkannya, Simou menirukannya dalam sekejap seolah teknik
Siming itu berasal dari darah bangsanya sendiri. Mungkin memang benar, warisan suku Siming banyak berasal dari perampasan perang terhadap suku penjara jiwa. Tetapi Xiaoyan tidak bisa memikirkan hal itu saat ini. Masih ada teknik yang hanya dirinya yang dapat memakai langkah penakluk jiwa dewa. Seni tempur yang diwariskan langsung dari yang mulia tertinggi Susang. Meski dia hanya bisa menampilkan wujud tanpa kekuatan sejatinya, namun itu sudah cukup untuk mengguncang ruang. 7 bayangan raksasa terbentuk di belakang Xiaoyan. Digerakkan oleh kekuatan wujud sejati jiwa dewa, membuat kekuatannya meningkat berlipat-lipat. Gelombang kekuatan menghancurkan turun seperti badai meledak. Seluruh lautan bergetar, air bergulung terbelah. Simo meraung marah, wujud Suan Huang pun runtuh, kembali menjadi iblis 6 lengan raksasa. Tinju menghujani udara tanpa henti, mencoba menahan guncangan dari Xiaoyan. Sosok besar itu terpental ke belakang, namun kembali menerjang dengan keganasan liar, menghajar langkah penakluk jiwa dewa satu demi satu hingga hancur sepenuhnya. Xiaoyan mengangkat jarinya tinggi dan berteriak, "Satu jari gunung laut!" Bayangan jari raksasa turun menghantam langit, tetapi iblis hanya sedikit memiringkan tubuhnya dan bayangan itu runtuh seperti debu. Teknik semu seperti itu tidak pantas kau pamerkan di hadapanku. Dia mengejek tajam. Xiaoyan kembali maju. Tinju demi tinju menghantam bagai badai petir. Tanpa lagi takut tubuhnya remuk. Dengan tubuh bintang penguasa langit, dia menyerap luka fisik dan mengubahnya menjadi kekuatan serangan. Beresonansi dengan langkah penakluk jiwa dewa, menghasilkan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Setiap tinju meledakkan lengan iblis itu satu demi satu, hingga keenamnya hancur sepenuhnya. Dalam sekejap, Xiaoyan berada di belakangnya, menghantam pinggangnya dengan pukulan dahsyat hingga menembus dari punggung ke dada, menciptakan lubang raksasa yang memuntahkan darah bagaikan air mancur. Iblis itu berbalik dengan tatapan terbelalak tak percaya. "Sebagai yang mulia, tubuhmu benar-benar luar biasa mengerikan." Suara Simo terputus, tetapi tetap keras dan tegas. Sebelum Xiaoyan menghantamkan pukulan penghabisan, rasa sakit menusuk langsung ke dalam jiwanya. Simo menyerang jiwa Xiaoyan secara langsung. Cahaya biru meledak dari mata Xiaoyan untuk menahan serangan itu. Namun dalam hitungan detik, keenam lengan iblis itu tumbuh kembali. Luka di dadanya menutup sepenuhnya. Xiaoyan memandangnya dan untuk pertama kalinya dia mengerti rasa putus asa yang pernah dia berikan kepada musuh-musuhnya di masa lalu. Tidak bisa mati, benar-benar tidak bisa mati. Masih ada satu harapan terakhir, pedang pemburu langit, satu tebasan pamungkas dari kekuatan surgawi. Tetapi bahkan itu pun mungkin tidak bisa menghapus keberadaan monster ini secara sempurna. Satu-satunya cara adalah menekan ulang kekuatan darahnya hingga nyaris mati. Barulah dia punya kesempatan untuk memusnahkannya sepenuhnya. Selain itu, Xiaoyan masih menyimpan satu senjata, pedang Timur Kutub, pedang pemberian wajan. Pedang Timur Kutub, bantu aku sekali lagi. Saat ini tidak ada pilihan lain, berhasil atau gagal, dia harus menebas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.